Nah, coba kita perhatikan nomor 1, soal nomor 1. Sebuah mobil berharga 1.600.000.000 rupiah. Setiap tahun harganya menyusut 5% dari harga tahun sebelumnya. Tentukan harga mobil setelah 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun ya, kalau kita perhatikan ini adalah kelompok penyusutannya. U1-nya atau A-nya itu sama saja dengan 1,6 miliar ya, atau 1.600.000.000. Nah, kemudian I-nya di situ berapa persen? 5% ya. 5% itu sama saja dengan 0,05 ya. Nah, kalau demikian R-nya, karena ini penyusutan, berarti 1 dikurang 0,05 atau 0,95. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, jangan menganggap bahwa N-nya itu 5 ya. N-nya itu sebenarnya apa? N1 itu adalah A, N1 itu sama dengan A. Maka setelah 5 tahun berarti N yang dicari adalah 6 ya. Karena tahun pertama itu adalah dianggap A-nya itu tahun pertama ya, kalau di dalam deret geometri. Nah, kalau demikian, kalau kita hitung U yang ke-6 sama saja ya, U ke-6 itu sama saja dengan apa? Rumusnya apa? AR N-1 ya. U yang ke-6, 6 berarti A-nya adalah 1,6 miliar ya. Dikali dengan R-nya 0,95 pangkat N-nya 6 kurang adalah 5. Kalau kita hitung ini dengan kalkulator 1.238.049.500 ya. Jadi ini adalah nilai mobil itu setelah 5 tahun ya. Ini tadi yang pertama itu adalah soal yang ini adalah soal tentang peluruhannya. Nah, sekarang yang kedua ini pertumbuhan. Nah, coba kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan, kalau ini suku pertamanya Pak, ini populasi lebah pada tanggal 16 dianggap suku pertama ya. A-nya itu adalah apa? U1-nya sama saja dengan 10.000 ekor ya. Nah, U2, U2 berarti tanggal berapa U2-nya? Ini kan A, U1. U2-nya berarti apa? U2-nya adalah tanggal 2 hari ya, 18 Februari. Kemudian U3-nya 20 Februari dan seterusnya sampai 2 Maret. Kalau kita hitung U4-nya itu adalah 22 Februari, U5 24 Februari, hitung 26 Februari, kemudian U7 28 Februari ya. Kemudian berapa? U8 itu sama saja dengan 2 Maret ya. Karena apa? Karena bulan Februari itu di tahun 2021 itu adalah 28 hari. Jadi U2-nya 2 Maret. Berarti kalau kita hitung adalah U8. Jadi rumusnya adalah, masih ingat A-nya? A-nya di sini sudah ketemu ya. Sekarang RI-nya, I-nya itu berapa persen? 20% ya. Atau 0,2. Kalau demikian R-nya ini I ya. Kemudian R-nya pasti ditambah 1 ya. 1 ditambah 0,2 atau 1,2 karena ini adalah pertumbuhan. Sehingga nilai U8-nya bulan Maret tanggal 8 itu adalah apa? AR pangkat N7 ya. N kurang 1 karena rumus UN itu adalah AR pangkat N kurang 1. Berarti sama saja dengan 7. U8 itu sama saja dengan apa? A-nya adalah 10.000 dikali dengan 1,2 pangkat 7. Kalau kita kalikan gunakan kalkulator, maka nilainya adalah apa? 358.000 ya. 131,808. Karena ini jumlah ekor, jadi tidak ada yang separuh ya. Jadi kita bulatkan jadi 132 ekor ya. Nah, oke. Ini jawabannya yang nomor 2. Jawaban nomor 3 ini tentang modal akhir ya.
modal akhir yang diperbungakan dengan dengan bunga majemuk selama 2 tahun 6 bulan dengan bunga 15% per tahun. Kalau 15% per tahun berarti suku bunganya itu sama saja kalau kita hitung per bulan adalah 15% per 1 tahun. 1 tahun itu sama saja dengan 12 bulan. 1,25% ya per bulan ya. Nah, kalau kita hitung ya, maka modal akhir sebenarnya sama saja ya. Modal akhir rumusnya apa? Modal awal dikalikan dengan 1 ditambah bunganya, I-nya ya, pangkat T. Nah, kalau kita hitung ya, T-nya berapa? Karena kita mengubahnya ke dalam bulan, berarti T-nya juga dalam bulan. T itu artinya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun itu sendiri adalah 24 bulan. Tambah 6 bulan sama saja dengan 30 bulan. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau kita hitung modal awal itu 2 juta ya. Dikali 1 ditambah I-nya adalah pengisian I di sini, I-nya itu kita ubah 1,25% ya. Itu sama saja dengan berapa? 0,0125 ya. Kalau kita desimalkan 0,125, berarti di sini ditulis 0,0125 ya. Oke. Dipangkatkan T-nya adalah 30 bulan. Sehingga ini 2 juta dikali 1,0125 pangkat 30. Kalau kita gunakan kalkulator, kita kalikan dengan 2 juta, itu hasilnya adalah 2.903.226,72. Jadi modal akhirnya adalah nilai akhirnya ya. Nilai akhir modal adalah 2.903.226,72 sen ya. Nomor 4, kita perhatikan ya. Nomor 4, Pak Apiat berutang 2 juta dengan bunga 4% per tahun. Akan dilunasi dalam 5 tahun dengan anuitas. Anuitas dibayar pertama setelah 1 tahun. Ingat, tabel anuitasnya saya di sini tulis bahwa kalau 5 tahun 4% adalah 0,224627. Nah, hitunglah besar anuitasnya. Nah, gampang ya ini ya. Kalau kita menghitung besar anuitas, rumusnya yang pertama adalah A ya. Yang A. Rumus anuitas itu adalah A sama dengan N kali seper sigma. Ini dimulai dari 1 ya. Sampai 5 kali N dari 1 sampai Pi. 1 ditambah I. I-nya tadi kita lihat di sini, I-nya itu sama-sama dengan apa? 4% atau 0,04 ya, 0,04. Kalau demikian R-nya atau I1 ditambah I ya, itu adalah 1 ditambah 0,04 atau 1,04. Oke ya. Oke ya, ini ketinggalan min N-nya ya. Min N berarti A itu sama saja dengan N dikalikan dengan seper. Ini dimulai dari berapa? N sama dengan 1 karena angsurannya selama 5 tahun sampai 5 ya. Tadi nilai R-nya adalah 1,04 ya. 1,04 pangkat min N. Itu sama dengan berapa? N-nya adalah 2 juta. Dikalikan dengan, ini sebenarnya sudah ada tabelnya ya. 4% 5 tahun ya, 0,224671. Ini sudah saya nyatakan di 0,224627 ya. 0,224671 ya. Nah, kalau kita cari, ini nilainya 449.254,20. Atau kalau artinya nilai anuitasnya itu sama dengan
449.254,20 ya. Nah, jadi itu ya nilai anuitasnya. Nah, pertanyaan yang B itu ditanyakan yang B, angsuran akhir tahun pertama. Nah, berarti kita mencari A1. Kita hitung sama saja A anuitasnya dikurang dengan B. Di mana B-nya itu sendiri, anuitas tadi berapa nilai anuitas tadi? 449.254,20 ya. Dikurang B-nya ini sebenarnya apa? 4% dari modal utangnya ya. Maaf ya, utangnya 2 juta ya. Kalau 4% dari 2 juta itu sama saja dengan 80.000. Berarti 4.449.254,20 kurang 80.000. Jadi angsuran pertama itu sama saja dengan 369.254,20. Itu angsuran pertama. Kemudian yang C, angsuran tahun ketiga itu sama saja apa? A3 itu sama dengan apa? A1 dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat 2 ya. A3 itu sama dengan A1-nya 369.254, 1 ditambah 0. Ingat ya, I-nya itu adalah 0,04 atau tadi 4% ya. I-nya itu adalah I-nya tadi 4% atau 0,04. Berarti 0,04 dipangkatkan dengan 2. Berarti 369.254. Berarti ini 1,04 dipangkatkan 2. Nah, ini saya tadi lupa. Ini 0,20 ya. Ini 0,20. Maka ini hasilnya adalah 399.385,3427. Ini ya angsuran akhir tahun ketiga ya. Yang D yaitu angsuran akhir tahun keempat ya. Nah, kalau kita ingat rumusnya tadi adalah A4 itu sama saja dengan apa? A1 dikali 1 ditambah I pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Nah, oke. A-nya tadi kita tahu ketemunya berarti A-nya tadi ya, kita lihat 369.254. Tadi I-nya tadi 4% ya atau 0,04. Kemudian ditambah 1. R-nya berarti I tambah 1 atau 0,1 ditambah 0,04 itu sama saja dengan 1,04 kalikan berarti 1,04 dipangkatkan 3 ya. Ini kalau saya langsung hitung dengan kalkulator ini 36 ini 1,04 dipangkatkan 3 dikalikan 369.254,20 hasilnya 415.360,7564. Jadi ini hasil angsuran akhir tahun keempat. Nah, demikian ya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan barisan dan deret.